Halo Sobat Anime, teman seperjuangan di Isekai manapun kalian berada. Dalam video ini saya akan membahas tentang light novel anime Sekai Saikyo no Atsatsusa Chapter 6 Volume 2, lanjutan dari animenya. Dan ini adalah video part 5. Untuk sobat yang baru datang, tontonlah terlebih dahulu dari part sebelumnya agar sobat bisa memahami jalan ceritanya. Link video part sebelumnya sudah saya berikan di deskripsi. Mulai dari part 1 volume 2 chapter 1 yang merupakan tepat dari lanjutan animenya. Kita putar intro dulu dan masuk ke pembahasan. 'Chapter 6 Volume 2 Assassin menerima misi rahasia. Terikat dengan nama Noise membuat Luh cukup mendapat reputasi. Tiba-tiba kepala sekolah memanggil mereka berempat, yaitu Luh, Noise, dia, dan Tarte untuk datang ke ruangannya. Sedangkan teman kelas S mereka yang lain telah masuk ke kelas. Ketika dalam perjalanan menuju ruang kepala sekolah, Noise berkata kepada Luh, "Hei Luh, adik perempuanmu dan pelayanmu sama-sama sangat terampil. Loh, ketika kamu melayaniku, kamu akan membawa mereka juga kan?" tanya Noise. "Sekali lagi, saya belum mengatakan sepatah kata pun tentang membantu Anda," kata Luh. "Santai saja, saya akan memastikan kamu akan berubah pikiran," jawab Noise sambil tertawa. Luh berpikir Noise sudah mulai menyusahkannya. Sebagai seorang putra adipati, dia tidak akan mampu memaksaku untuk bergabung dengannya. Satu-satunya yang bisa menentang seorang Duke adalah keluarga kerajaan dan Archduke. Jika ini menjadi masalah serius, ada seorang adipati yang memiliki hubungan kuat dengan Tua HD yang bisa membantu Luh. Klan adipati itu adalah satu-satunya keluarga selain keluarga kerajaan yang mengetahui profesi rahasia dari keluarga Tua HD. "Aku tahu raut wajah itu, kamu sedang memikirkan keluargamu kan? Nah, kamu tak perlu khawatir, aku akan mengurus mereka," kata Noise dengan sembrono. "Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan?" Luh bertanya. "Tentu saja, jika aku tidak bisa mengatur sebanyak itu, bagaimana saya bisa mengubah negara ini? Tapi kita bisa membicarakan ini lagi nanti." Mereka telah sampai di depan pintu ruangan kepala sekolah. Noise kemudian mengetuk pintu. "Masuklah," kata kepala sekolah. Mereka pun membuka pintu dan berjalan masuk. Kepala sekolah adalah seorang paruh baya dengan rambut putih. Walaupun begitu, dia adalah pria yang tampak kuat. Fisiknya tidak menunjukkan sedikit pun kelemahan. Dia telah menjadi komandan Royal Order sampai pensiun 5 tahun yang lalu, dan dikatakan sebagai instruktur terkuat dan terbaik dalam sejarah organisasi. "Noise, Luh, Claudia, dan Tarte, saya sangat berterima kasih kepada kalian berempat karena telah masuk akademi ini. Apalagi di saat seperti ini," kata kepala sekolah memulai pembicaraan. "Apakah yang kamu maksud itu pahlawan, Tuan?" tanya Luh kepada kepala sekolah. "Itu benar, Epona sangat kuat, tapi dia mentah dan dia membutuhkan orang untuk mendukungnya." Nah, jadi si kepala sekolah ini ingin mereka berempat, Luh, Noise Gepis, Claudia alias Diaviecone, dan Tarte untuk menjadi teman dan sahabat si pahlawan. Dan kepala sekolah berencana ingin mengirim mereka menemani si pahlawan Epona ini berkeliling wilayah kerajaan. Untuk sesaat, si Noise atau si Gepis ini terlihat ingin sekali menolak tawaran dari kepala sekolah, tapi dia berusaha untuk menahannya. Luh dan Noise berusaha untuk menolak tawaran dari kepala sekolah ini dengan berbagai alasan. Tapi si kepala sekolah tetap berniat untuk menunjuk mereka berempat. Akhirnya Noise menyetujuinya dan membungkukkan badannya karena tidak ingin melanjutkan perdebatan yang sia-sia. Luh kemudian mengajukan sebuah pertanyaan. "Saya mengerti situasinya, tetapi ada satu hal yang mengganggu saya. Kepala sekolah, kenapa Anda tidak memanggil pahlawan Epona ke ruangan ini? Apa yang Anda rencanakan untuk kami? Jika semua yang Anda inginkan agar kami menjadi temannya, maka akan lebih masuk akal untuk memanggilnya ke ruangan ini." Apa yang dipikirkan oleh Luh ini adalah bahwa si kepala sekolah ini ingin mereka menjadi rantai untuk Epona Rhiannon.
Anda tidak menyuruh kami untuk mengikutinya karena rasa kewajiban, tetapi sebagai teman, itu sebabnya Anda perlu kami. Sebenarnya ada banyak orang yang lebih terampil, tetapi hanya kita yang memenuhi peran seperti itu. Jujur saja, aku merasa sedikit enggan, kata Luh. Kamu benar, tidak kurang dari yang saya harapkan, dari putra tua HD. Anda memang benar-benar putranya, puji kepala sekolah kepada Luh. Luh, saya benar-benar tidak mengerti pembicaraan ini. Bisakah kamu memberitahu saya apa yang terjadi, kata dia Viekone. Pahlawan adalah makhluk hidup terkuat di dunia. Kekuatannya menentang semua norma. Tidak ada yang bisa berharap untuk menahan pahlawan dengan kekuatan saja. Jika sang pahlawan memutuskan untuk menghancurkan kerajaan Alvania, negara itu akan tamat. Apakah kamu paham sekarang? Jelas Luh kepada dia. Ya, saya mengerti kekuatan itu bisa menjadi sebuah masalah, jawab dia. Jadi pahlawan itu begitu kuat sehingga obat-obatan tidak berpengaruh kepadanya. Cuci otak juga tidak mungkin berhasil. Maka dari itu pahlawan membutuhkan seorang teman untuk mengikat emosinya. Pahlawan yang tidak terkekang lebih berbahaya dari monster dan raja iblis. Sederhananya, jika si Yusa Epona ini memiliki seorang teman baik, itu akan membuatnya ingin melindungi negara. Pahlawan sebenarnya tidak membutuhkan seorang sahabat, itu hanya akan menghambatnya dalam pertempuran. Tapi teman dibutuhkan untuk mengikat hatinya agar tidak lepas kendali. Apabila si pahlawan ini memiliki seorang teman atau orang yang disayanginya, maka hati dan emosinya bisa lebih terkontrol. Kemudian Tarte dengan gemetar didesak oleh Luh untuk berbicara. Apa yang terjadi jika percakapan ini sampai bocor dari ruangan ini? Itu akan menjadi pengkhianatan tingkat tinggi terhadap kerajaan. Gagal dalam tugas juga akan berakhir dengan hasil yang sama, jawab kepala sekolah. Jadi maksudnya adalah bahwa mereka berempat atau semua orang yang terlibat akan menerima hukuman mati jika sampai membocorkan ataupun gagal dalam tugas ini. Jadi mereka diberi tugas untuk menjadi teman si Yusa Epona dan dalam tanda kutip juga sebagai pengekang Epona. Nah, setelah itu mereka meninggalkan ruangan kepala sekolah dengan senyum pahit yang dipaksakan. Kemudian mereka menemui seorang profesor yang terlihat baik hati. Dan profesor itu telah menunggu mereka. Dia memberitahu bahwa akan ada pesta makan untuk penyambutan siswa baru. Dan profesor ingin Noise dan Luh memberi pidato ucapan selamat kepada para siswa baru. Mereka berdua pun menuju ruangan pesta. Luh berpikir apa yang sebenarnya menyebabkan masa depan itu terjadi. Jika Noise dan aku menjadi teman sang pahlawan dan dia tetap menjadi gila, maka kita mungkin menjadi penyebab ketidakstabilan itu. Mungkin Epona ditakdirkan untuk menyerang dunia setelah mengetahui pengkhianatan kita. Mungkin hanya saya yang terlalu banyak berpikir, tapi tidak dapat disangkal bahwa kelompok kecil kami memiliki tujuannya masing-masing. Dan aku hanya mengambil hati sang pahlawan sehingga aku bisa membunuhnya suatu hari nanti. Kami berhutang kepada Epona, setidaknya kami mencoba membuatnya bahagia, bahkan jika persahabatan kami palsu. Jika kita berhasil melakukan hal itu, mungkin kami akan bertemu masa depan di mana Yusa Epona tidak kehilangan akal sehatnya. Dan dengan begitu, aku tidak perlu membunuhnya. Ketika mereka sampai di ruangan aula pesta, Luh melihat Yusa Epona. Jelas dia sendirian, meskipun banyak orang yang mengelilinginya. Saatnya memperkenalkan diri saya padanya. Saya harus memastikan bahwa saya meninggalkan kesan yang baik, pikir Luh di dalam hatinya. Oke, jadi profil singkat si Yusa Epona ini agar sobat bisa lebih memahami dan membayangkannya. Si Yusa Epona Rhiannon ini tampak kikuk dan pemalu, logat dan perilakunya lebih mirip seorang perempuan daripada seorang laki-laki. Meskipun kekuatannya begitu luar biasa dan tidak masuk akal. Dan selesailah chapter 6 volume 2. Untuk pembahasan selanjutnya adalah chapter 7 volume 2. Terima kasih telah menonton sampai di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sebagai dukungan kepada saya. Sampai jumpa di next video and bye-bye.